Selamat pagi, kita sudah memasuki minggu keempat dan akan kita bahas tentang sistem persamaan linear atau disingkat dengan SPL yang non-homogen. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan ini, kita akan memahami apa yang dinamakan persamaan linear. Ya, persamaan linear kita tahu kalau linear adalah garis ya. Jadi sebuah garis dalam bidang x, y secara umum dapat ditulis dalam bentuk ada variabel x dan variabel y-nya ya. Jadi konstanta x adalah A1, konstanta y adalah A2 sama dengan hasilnya adalah B. Ini dalam bentuk garis yang berada dalam sumbu x dan sumbu y ya. Nah, kalau dia persamaan mempunyai banyak variabel, artinya x-nya misalnya ini dalam koordinat x saja, x1, x2 dan sampai xn sama dengan b, ini juga dinamakan persamaan linear, yaitu karena garisnya berada dalam satu garis ya, sumbu x saja tapi variabelnya banyak, jadi persamaannya itu mempunyai n konstanta ya. Jadi A1 sampai AN itu adalah bilangan real. Nah, ada yang bukan linear ketika melibatkan hasil kali, misalnya di sini persamaannya adalah AXY ditambah AY gitu ya. Jadi tidak boleh ada hasil kali ataupun akar variabel ya, bisa akar kuadrat atau pangkat setengah segala macam ya. Jadi linear itu tidak boleh ada perkalian dan tidak boleh ada bilangan pangkat atau akar ya. Jadi ini yang Anda harus pegang, apa itu persamaan linear ya. Kita lihat contohnya ya. Persamaan linear seperti apa ya, seperti ini ya. Jadi dia hanya dua variabel x dan y. Kalau ini ada tiga variabel y, x, z, dan ini adalah variabelnya berupa x saja tapi ada 4 ya, variabelnya x1, x2, x3, x4 ya, atau bisa dinyatakan dalam x1 sampai xn dengan hasil ada hasilnya ya. Ini yang namanya nanti ini non homogen ya, karena dia mempunyai nilai hasil ya. Nah, yang dinamakan bukan persamaan linear seperti tadi ada pernyataannya bahwa dia tidak boleh ada perkalian dan tidak boleh ada akar atau pangkat ya. Jadi Anda bisa lihat persamaan non linear non linear ya, itu artinya ada pangkatnya, ada fungsi trigonometri atau goniometri ya, dan ada perkalian. Jadi dengan demikian Anda sudah memahami yang mana yang linear dan mana yang bukan linear ya. Yang linear tidak ada pangkat ya, tidak ada perkalian dan tidak ada fungsi goniometri ya. Oke. Selanjutnya, apa yang dinamakan sistem persamaan linear? Kalau tadi hanya persamaan linear, sekarang ada tambahan sistem dengan singkatan SPL tadi. Kalau Anda memahami persamaan linear tadi hanya satu, nah kalau sistem berarti lebih dari satu ya. Jadi bentuk umumnya seperti ini ya, sama tadi dengan bentuk sistem persamaan linearnya tapi memiliki banyak persamaan ya. Ya, ini yang dinamakan
sistem persamaan linier, ya. Jadi melihat seperti ini, variabelnya adalah x1 sampai xn, ya, dan konstantanya itu adalah dari a, mulai dari i adalah banyaknya variabel, dan j itu adalah bilangan yang ya ini banyaknya nilai konstanta, dan ini adalah j itu adalah bilangan yang menyatakan variabel, ya. Oke. Nah, bentuk seperti ini dinamakan sistem persamaan linear dengan persamaannya jumlahnya m, ya. Ya, ada m baris dan dengan variabel n, ya, karena ada kolomnya banyaknya n, ya. Oke. Nah, dalam sistem persamaan linear itu penyelesaiannya bisa ada dua kemungkinan, yaitu konsisten bila dia mempunyai penyelesaian, ya. Nah, kalau ada penyelesaian itu ada jawaban tunggal atau satu jawaban. Kemungkinan kedua adalah banyak jawaban, ya. Nah, ini yang memiliki jawaban atau konsisten. Sedangkan yang tidak mempunyai jawaban disebut tidak konsisten, ya. Seperti itu definisi sebagai sistem persamaan linear, baik nanti homogen maupun non homogen, itu prinsipnya seperti ini, ya. Ya, jadi kita bisa diagramkan susunan persamaan linear ini. Ada sebelah kiri adalah yang homogen, artinya jawabannya adalah 0, atau sebelah kanan itu adalah 0, tidak punya nilai, ya, nilainya 0. Nah, kalau homogen itu selalu ada jawab, ya, dan ada jawaban tunggal atau trivial namanya, yaitu x nya sama dengan 0 nanti jawabannya, dimana syaratnya adalah determinannya tidak boleh sama dengan 0, ya. Yang kedua, yang jawabnya tidak trivial, artinya jawabannya banyak, itu determinannya 0, ya. Yang non homogen artinya suku sebelah kanan itu ada nilainya, yaitu ada nilai B dengan tidak sama dengan, bandingkan yang homogen sama dengan 0, ya. Di sana ada jawaban dan ada tidak jawaban, ya. Kalau di sini selalu ada jawab homogen, ya. Jadi tak punya jawaban artinya inkonsisten tadi yang sudah kita lihat definisinya, dan mempunyai jawab selalu juga ada dua, ya, jawaban tunggal atau jawaban banyak, ya. Ya, ini secara diagram tentang sistem persamaan linear itu seperti itu, ya. Jadi untuk menyelesaikan persamaan linear seperti ini menggunakan metode Gauss-Jordan, nanti kita lebih lanjut akan kita bahas dengan merubah matrik dari koefisien dan digabungkan dengan matrik jawaban, itu yang dinamakan matrik augmented, ya, atau penggabungan antara koefisien dan jawaban. Nah, di sini menggunakan prinsip Gauss-Jordan, yaitu epsilon baris atau epsilon baris tereduksi, ya, dengan cara transformasi elementer atau operasi baris elementer, ya. Jadi matrik epsilon baris itu hanya menggunakan metode Gauss, sedangkan yang epsilon baris tereduksi itu Gauss-Jordan. Nanti kita lihat, ya.
Dalam pembayangan apa itu ada jawaban dan tidak jawaban, kita lihat ilustrasi dalam bentuk grafik seperti ini ya. Dalam sistem persamaan linear itu tentu saja ada minimum dua persamaan dan dua variabel ya. Jadi misalnya seperti ini, dua persamaan dan dua variabel itu artinya ada dua persamaan garis ya. Jadi dengan demikian ada jawaban dan tidak jawaban, kita bisa lihat seperti ini ya. Jadi yang namanya ada jawaban, garis ini tentu saja mempunyai perpotongan ya, dari dua garis yang bersaling berpotongan, artinya ada jawabannya ya. Nah, kalau dia tidak berpotongan, artinya garis 1 dan garis 2 itu sejajar, itu yang tidak mempunyai solusi ya, dinamakan inkonsisten ya, yaitu garis yang tidak mempunyai jawaban berarti dia sejajar. Nah, sekarang kalau dia berpotongan, itu ada satu titik potongnya, berarti solusinya ada satu ya. Ya, itu artinya ada perpotongan garis ya. Sedangkan yang dia berhimpit, artinya perpotongannya banyak di setiap titik garis yang berhimpit ini adalah jawaban. Jadi di sana adalah banyak jawaban ya. Jadi untuk garis yang berhimpit itu banyak jawaban. Jadi tadi sudah kita bahas bahwa SPL non homogen itu ada dua kemungkinan, ada tidak jawaban dan jawabannya ada. Jadi ada namanya yang tidak ada jawaban, inkonsisten ya, sedangkan yang ada jawaban konsisten ya. Jadi yang konsisten ini ada dua, tunggal atau satu titik potong atau satu jawaban. Yang kedua adalah banyak jawaban ya, karena dia prinsipnya garis yang berhimpit ya. Kira-kira seperti itu ilustrasi bagaimana membayangkan bahwa sistem persamaan linear itu mempunyai jawaban tunggal atau banyak, atau tidak punya jawaban ya. Kalau tidak punya jawaban berarti Anda membayangkan bahwa dia persamaannya itu garisnya sejajar semua ya. Ya, kalau satu jawaban jadi jawaban garis-garisnya itu berpotongan dalam satu titik ya. Tapi kalau banyak jawaban berarti ada garis-garis yang berhimpit ya. Itu ilustrasi untuk membayangkan ada jawaban, ada tidak jawaban ya. Jawaban ada satu dan banyak ya. Nah, penyajian SPL itu dalam kuliah ini yang kita awali dengan pembahasan tentang matrik, tentu saja kita akan selesaikan dengan metode matrik ya. Jadi SPL yang bentuk umumnya seperti ini, yaitu jawabannya adalah dari B1 sampai M, sedangkan persamaan di sebelah kiri ini ada koefisien dari variabel yang dari indeks A11 sampai A1N ini kita bentukkan dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi sebelah kanan bentuk matriks augmented itu adalah gabungan antara setiap koefisien dan jawabannya digabung jadi satu ya. Jadi dalam menyelesaikan sistem persamaan linear ini, dari yang bentuknya seperti ini kita buat yang baru sehingga lebih sederhana ya. Jadi penyelesaiannya sama atau tidak merubah nilai sebelum dibuat yang baru ya.
Ya, penyajiannya seperti itu tadi sudah kita bahas. Jadi ketika kita membuat matrik dari koefisien namanya A, sedangkan matrik variabel X ini ya seperti ini, X-nya dari X1 sampai Xn, dan jawab B-nya dari B1 sampai Bm itu yang A itu namanya matrik koefisien ya. Anda lihat yang dimasukkan dalam komponen matrik A ini adalah koefisien, sedangkan matrik variabel isinya adalah variabelnya, dan matrik hasil itu adalah semua berisi hasil ya. Jadi ketika kita dalam bentuk matrik ini bisa kita nyatakan bahwa matrik A dikalikan dengan matrik X koefisien variabel ini, maka hasilnya adalah B. Jadi bentuk ini bisa menyatakan matrik A dikalikan matrik variabel sama dengan hasil ya. Ya, ini matrik augmented sudah kita bahas bahwa koefisien dengan hasilnya itu digabung menjadi satu ya. Nah, dalam menyelesaikan SPL ini sebetulnya Anda tidak asing dalam pemakaian dengan persamaan ya, yaitu mengalihkan persamaan dengan konstanta tak nol, terus menukar baris persamaannya atau menambah dan kelipatannya. Nah, kalau di sini dinyatakan persamaan, kalau di sebelah matrik itu adalah baris ya. Jadi antara baris atau kolom nanti sebetulnya ya. Tapi supaya tidak bingung ya, kalau Anda menyatakan di sini persamaan, di sini menyatakan baris ya. Seperti itu. Jadi ketika operasi seperti ini, yaitu menukar baris, mengalihkan baris, dan menambah melipat kelipatan baris satu dengan yang lain, itu dinamakan operasi baris elementer. Sudah kita pernah bahas dalam pembahasan matrik kan. Oke. Jadi prinsipnya SPL ini adalah membentuk sederhana tercapainya satu elemen tak nol pada suatu baris ya. Jadi nanti kita lihat lebih gamblang lagi. Jadi contoh persamaan linear seperti ini, jadi 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 sama dengan 5. Nah, ini ada 3 kemungkinan yang kita berikan contoh, yaitu kira-kira kalau kita punya x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 0, x3 sama dengan 1, maka kalau kita substitusikan berarti 5 sama dengan 5, berarti ini adalah solusi ya. Atau dengan memasukkan nilai x1 nya 0, x2 5, dan x3 0, ini juga suatu solusi, sehingga sebelah kiri 5, sebelah kanan 5 ya. Yang ketiga, kita bisa masukkan x1 2, x2 nya 1, x3 nya 0, itu juga suatu solusi, karena kalau substitusi akan menjadi 5 sama dengan 5 ya. Jadi ini contoh bagaimana suatu persamaan linear itu menghasilkan solusi lebih dari satu ya. Jadi satu persamaan mempunyai solusi lebih dari satu. Contoh dalam sistem persamaan linear ya, seperti ini diketahuinya, maka Anda buat sebagai bentuk matrik ya, antara koefisien dan jawaban jadi satu ya. Nah, ini dengan biasa yang Anda lakukan di sekolah menengah itu kan Anda misalnya menghilangkan baris 2 ini dengan X-nya hilang, maka Anda jumlahkan dengan minus 2 di baris 1 dijumlahkan dengan baris 2, hasilnya seperti ini. Nah,
seperti di persamaan ini. Untuk matrik juga demikian. Jadi di sini kalikan baris yang kedua ini dengan baris 1 ya. Baris 1 dikalikan -2 dijumlahkan ya, hasilnya seperti itu ya. Jadi yang berubah hanya baris 2 karena baris 3 tidak diapa-apain. Dan selanjutnya seperti itulah langkah-langkahnya. Yang pertama, Anda harus posisikan nilai 1 paling atas, itu menyatakan nilai X, dan nanti Anda mencari bagaimana baris kedua sebisa mungkin pada kolom 2 ini menyatakan nilai Y ya. Nanti Anda perhatikan contoh-contoh berikutnya lagi nanti. Jadi ini langkah-langkahnya seperti itu. Anda buat bagaimana di bawah 1 yang paling atas adalah 0 semua ya. Yang kedua, nanti baris yang kedua ini setelah 0 harus ada nilai 1 atau bagaimana selanjutnya, terserah nanti hasilnya bagaimana. Yang usahakan adalah untuk menyatakan Y ada hasilnya adalah di sini 1 ya. Oke, seperti ini ya. Ya, yang terakhir ini sampai posisi ya diagonalnya adalah 1 dan segitiga atas. Ini yang dinamakan eselon baris. Jadi membuat setiap ujung baris itu adalah nilai 1 ya. Jadi baris 1 nilainya 1 di paling ujung kiri, dan yang kedua, baris kedua berarti kan ujungnya adalah untuk yang variabel Y itu harus 1 nilainya ya. Dan yang ketiga harus 1 pada untuk variabel Z. Jadi kalau sudah berbentuk seperti ini dengan 00 di bawah satunya ini, itu namanya eselon baris atau disebut metode Gauss ya, metode Gauss. Nah ini setelah seperti ini Anda sudah bisa mendapatkan nilai Z itu sama dengan 3 dan substitusikan naik ke sana ya. Jadi Z nya sama dengan 3, masukkan ke sini. Ini sudah bisa Anda lakukan. Tapi kalau setelah selesai ini Anda masih bisa membuat nilai di atas diagonal 0 semua ya, itu namanya eselon baris terreduksi dengan metode Gauss-Jordan ya. Jadi yang sampai di sini adalah metode Gauss ya. Oke. Nah ini lanjutannya itu sampai terreduksi menjadi 0 semua di sini ya. Jadi di sini masih ada nilai 3 ini yang sudah Anda 0 di sebelah sini, ini akan Anda buat 0. Bagaimana caranya? Seperti ini ya. Jadi kalau sampai menjadikan diagonal menjadi matrik identitas atau matrik satuan, itu dinamakan eselon baris terreduksi sehingga menjadikan matrik identitas atau matrik satuan, atau disebut juga metode Gauss-Jordan ya. Jadi dengan demikian Anda tidak ragu bahwa ini adalah untuk Z sama dengan 3, ini adalah Y sama dengan 2, ini adalah X sama dengan 1 ya, hasilnya seperti itu. Oke. Nah ini yang tadi sudah kita singgung sebentar, bahwa bentuk eselon baris itu adalah di mana Anda memposisikan setiap baris di ujungnya itu bernilai 1. Jadi ini kan untuk X, ini untuk Y, ini untuk Z.
Jadi baris 1 itu sebisa mungkin ujung sebelah kiri adalah 1 untuk X, dan sebelah baris kedua paling ujung adalah untuk Y, dan baris ketiga untuk Z itu adalah semuanya mengarah ke 1. Jadi eselon baris itu artinya Anda membuat bentuk ke dalam masing-masing variabel itu bernilai 1 semua ya. Jadi dengan Anda memudahkan ini sebagai hasil akhirnya ya, di mana di bawah 0 di bawah diagonal itu 0 semua, di atas juga 0. Ini yang dinamakan eselon baris tereduksi atau disebut metode Gauss-Jordan ya. Jadi bagaimana caranya yang tadi sudah saya sedikit singgung, bahwa usahakan posisinya leading 1 atau tak 0 itu harus 1 ya. Gitu. Jadi baris ini disebut leading 1 ya. Dari baris ini harus ada leading 1. Nah, tentu saja leading satunya berikutnya di baris kedua pasti bergeser sebelah kanan ya. Yang kedua, semua baris kalau ada nilainya 0 semua, Anda letakkan di paling bawah ya, baris paling bawah ya. Yang ketiga, posisinya ya sudah tadi saya singgung, bahwa leading paling atas itu pasti posisi satunya sebelah kiri ya, dari yang baris yang bawahnya ya. Nah, kalau setiap kolom memuat leading 1 ya, itu berarti eselon baris tereduksi ya. Jadi ini langkah 1 sampai 4 ini, langkah 1 sampai 3 dinamakan eselon baris. Kalau 1 sampai 4 artinya Anda sudah mendapatkan leading satunya itu untuk 3 variabel. Kalau ini kan bentuknya 3 variabel ya, maka itu adalah eselon baris tereduksi ya. Kalau eselon baris saja yaitu sampai tidak menjadi 0 semua ya. Oke. Jadi eselon baris ini yang dinamakan metode Gauss, yang tereduksi itu Gauss-Jordan ya. Jadi eselon baris itu artinya Anda cukup sampai di sini, sedangkan untuk sampai ke 4 ya adalah seperti ini ya. Jadi satu ini 00 dan ini. Jadi ini bentuk-bentuk eselon baris dan eselon baris tereduksi. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Jadi ini bentuk umum eselon baris, artinya dari sini Anda cukup selesai dengan tidak membuat bintang yang isinya bisa bilangan real atau sembarang. Ini gak usah diselesaikan, ini cukup eselon baris atau metode Gauss. Dengan demikian Anda bisa lakukan substitusi mundur ya, dengan seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini boleh, seperti ini boleh ya. Kalau ini kan tadi prinsipnya kalau ada setiap baris 0 semua, Anda harus letakkan paling bawah ya. Dan ini juga seperti itu. Oke, jadi ini bentuk-bentuk umum yang disebut eselon baris. Nah, yang eselon baris tereduksi itu seperti ini, yang tadi menjadi matrik diagonal identitas atau satuan seperti ini ya, atau boleh masih ada bilangan real yang bintang ini ya. Ini sudah dinamakan eselon baris tereduksi ya. Oke. Ya, eliminasi Gauss yang tadi sampai 3 itu setelah Anda selesai, baru Anda lakukan metode
substitusi mundur ya. Jadi tadi sudah sampai di sini, ini adalah Z sama dengan 3 ya. Ini dalam bentuk biasa yang Anda lakukan di sekolah menengah ya. Oke. Nah, ini dalam bentuk matrik ya, dalam bentuk matrik artinya Anda lakukan prinsip eselon sehingga semua leading satunya sudah Anda dapatkan nantinya ya. Nah, ini sudah satu, ini sudah satu ada. Nah, di sini juga sudah ada satu, di sini 0 semua ya. Nah, setelah itu Anda lakukan substitusi mundur ya, seperti itu ya. Oke. Nah, dalam hal ini Anda lihat bahwa ketergantungan X2, X4 dan X5 yang tidak belum mendapatkan nilai seperti X6 sama dengan bilangan sepertiga ya. Maka dengan demikian Anda harus memisalkan yang belum ada bilangan realnya, itu Anda pakai variabel baru ya. Misalnya X2 sama dengan R, X4 sama dengan S, X5 sama dengan T. Jadi solusinya adalah X1 adalah 3 X2, X2 nya di sini Anda sudah ganti dengan R ya. Minus 4 X4, Anda sudah menyatakan X4 adalah S, jadi minus 4S, dan X5 adalah T, min 2T ya. Jadi dengan demikian ini adalah penyelesaian dari soal yang itu tadi. Dengan Anda melihat seperti ini, berarti penyelesaiannya ini hasilnya sangat tidak terhitung jumlahnya ya. Artinya bahwa penyelesaiannya bisa tak berhingga, karena bisa saja Anda mulai dari N-nya 0, S-nya 1, T-nya 0 dan sebagainya misalnya. Bisa Anda lakukan substitusi permisalan S dan R dan T nya itu nilainya berapa. Yang sudah jelas adalah X6 ya. Maka tentu saja penyelesaian sistem persamaan ini banyak sekali jumlahnya sampai tak berhingga ya. Oke. Nah, substitusi mundur tadi sudah kita singgung bahwa kita dengan demikian ini adalah X6 sama dengan sepertiga, kita naikkan ke atas ya, seperti itu ya. Oke. Nah, tentang Gauss-Jordan artinya eselon baris tereduksi, Anda membuat leading satunya semua baris harus tercapai gitu ya. Artinya dengan contoh soal seperti ini, Anda tercapai baris 1 leading satunya di ujung sebelah kiri, dan baris 2 ujung leading satunya harusnya sebelah kanan dari yang kedua ya. Dengan demikian Anda bisa langsung jawab bahwa X sama dengan 2, Y sama dengan 1 ya. Oke. Nah, ini contoh yang lain ya, Anda bisa pelajari sendiri ya, sekilas seperti itu jawabnya ya, bahwa ini adalah eselon baris tereduksi karena semuanya satu ya. Yang kedua, ini juga eselon baris tereduksi ya. Ini eselon baris tereduksi juga ya. Oke. Anda perhatikan nanti di rumah ya. Oke, ada yang diminta bagaimana soal ini membuat solusinya satu ya, dengan komponen hasilnya itu masih variabel A ya. A nya itu diminta berapa supaya
eh, eh, sistem persamaan linear itu solusinya satu ya. Nah itu Anda eh, coba kembangkan pemikirannya, dan Anda coba eh, latih, dan Anda cocokkan dengan yang ada di PPT ini ya, supaya Anda benar-benar memahami ya. Artinya kalau di bawah ini kan artinya A kuadrat ditambah eh, dikurangi 16 sama dengan A dikurang 4 ya. Nah, supaya dia ada jawaban, maka bagaimana prinsip berpikir Anda, yaitu kalau dia nilainya sama dengan 4 A-nya, maka hasilnya 0 kan, karena solusi itu harus tidak boleh sama dengan 0 toh. Jadi dengan demikian Anda bisa kembangkan cara berpikirnya, bagaimana persoalan yang ada itu Anda jawab ya. Oke. Ya, untuk bisa mendalami konsep yang Anda dapatkan dalam pertemuan kali ini, Anda boleh latihan dalam soal-soal ini. Tidak perlu dikumpulkan, Anda latihan sendiri ya. Jadi Anda boleh berdiskusi dengan teman untuk bisa memperdalam pemahaman tentang sistem persamaan linear non homogen dengan melatih soal-soal itu tadi ya. Jadi hari ini sampai di sini, sampai minggu depan. Terima kasih.